Memang temanya malam hari ini adalah transformasi sosial, peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Mbak Sri, tadi pertanyaan saya, kita bicara soal transformasi sosial untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Kita juga bicara soal Risma yang punya modal sebagai Menteri Sosial. Jadi apa jualan nomor satu bicara soal pengentasan kemiskinan dan juga isu sosial di sana? Untuk bisa mengangkat sumber daya manusia yang itu merupakan basis daripada bagaimana masyarakat kita cepat meningkat, kita ingin meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Satu yang pertama itu. Yang kedua, pengembangan karakter dan nilai-nilai yang menekankan pendidikan karakter dan etika. Ketiga, peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia. Yang keempat, peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Nah, ini saya sudah ngecek APBD kami tahun ini untuk pendidikan itu 8,933 triliun. Untuk bisa seperti tawaran kami bahwa pendidikan, kesehatan, terutama pendidikan untuk gratis SMA, SMK, negeri, swasta, dan pondok pesantren, maka kami butuh sekitar 10 triliun untuk itu. Dan nanti akan bisa kita pakai untuk membebaskan semuanya agar tidak ada lagi yang kena pungli-pungli. Dan yang berikutnya, kami juga sudah menghitung dari 38 kabupaten kota, ada 10 kabupaten kota yang belum UHC. Nah, belum UHC ini akan menjadi problem, maka pemerintah provinsi butuh untuk mengintervensi kebijakan ini, sehingga kita sudah menghitung butuh berapa ini. Butuhnya nggak sampai 1 triliun untuk mengcover 10 kabupaten kota yang butuh UHC. Sehingga dua hal penting, pendidikan dan kesehatan. Ini menjadi tawaran kami untuk kepentingan transformasi sosial, karena dari sini akan mengurangi tingkat kemiskinan. Biaya kesehatan mereka sudah tidak perlu lagi, biaya pendidikan tidak perlu lagi. Sehingga tinggal bagaimana ekonomi atau pangan yang mereka ciptakan agar mereka hidup sehat dan sejahtera. Oke, saya ke Mas Yuda. Mas Yuda bicara tadi melanjutkan soal isu pendidikan. Kalau data yang saya pegang kan BPS mencatat 29,10% penduduk di Jawa Timur usia 7 sampai 24 tahun itu tidak sekolah di 2023. Apa tawaran dari paslon Anda untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sana? Baik. Kalau ini juga harus menjawabnya berdasarkan pengalaman, Mbak. Jadi kita melihat kemarin bahwasannya memang pertama kali Bu Kofifa dan Mas Emil menjabat, beliau berdua menawarkan program Jatim Tistas. Ya, sehingga untuk pendidikan di Jawa Timur ini gratis dan berkualitas. Namun demikian memang partisipasi untuk anak didik kita ini peningkatannya memang belum banyak. Nah, dari situlah kita menganalisis apa yang bisa menjadi booster agar anak-anak kita bisa semakin berpartisipasi dalam pendidikan. Nah, itulah makanya judul hari ini sangat-sangat serasi, di mana transformasi sosial itu berpengaruh pada kesejahteraan, maka ini berkorelasi. Kita juga di samping membuat program-program masalah pendidikan dan kesehatan, tapi jangan lupa public trust atau investor trust kepada Jawa Timur agar pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur meningkat, sehingga kesejahteraan meningkat, itu juga harus perhatikan. Seperti tadi saya sampaikan di sesi awal bahwa nilai investasi, kemudian indeks kemiskinan yang turun, indeks ketimpangan yang turun, kemudian angka pengangguran yang turun, ini semua menjadi modal agar semakin sejahtera, maka orang tua yang semakin sejahtera akan semakin mengencourage anak-anaknya untuk bersekolah. Nah, ini yang kita lihat kemarin fenomena di Jawa Timur memang masih berkorelasi antara kesejahteraan, karena bukan hanya kita butuh uang sekolah yang gratis, tapi ke sekolahnya, berangkat ke sekolah, itu juga perlu biaya. Beli seragam perlu, nanti perlu baju ganti, baju olahraga, dan sebagainya. Itu tentunya tidak akan lepas dari biaya, dan biaya itu di-covernya adalah dengan kesejahteraan. Jadi kita mendorong investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi agar masyarakat sejahtera, sehingga bisa encourage anak-anaknya untuk lebih aktif di sekolah. Oke, saya ke Mas Zainul. Mas Zainul, isu yang sama soal partisipasi tingkat pendidikan di Jawa Timur. Apa yang kemudian jadi tawaran dari Luman untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di Jawa Timur? Ya, kita sudah menyiapkan satu program khusus yang namanya Dana Abadi Pendidikan. Itu tercantum dalam visi misinya Luman yang kemarin disampaikan juga ke KPU. Kenapa kita penting untuk punya dana abadi pendidikan ini? Karena sektor pendidikan ini menjadi sektor yang sangat fundamental. Harus ada budget atau anggaran yang memang kita save, kita simpan, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap penganggaran kita, yang itu nggak bisa diotak-atik gitu. Nggak bisa di skema-skemakan yang lain, khusus untuk pendidikan. Ini untuk memperkuat dana pendidikan kita yang 20% dari APBN. Nah, salah satu terobosan dari dana abadi pendidikan ini adalah nanti akan memberikan porsi yang cukup besar kepada pesantren. Kenapa kita memilih pesantren? Karena hari ini pesantren menjadi salah satu penopang utama
peningkatan partisipasi sekolah di pesantren. Di saat lembaga pendidikan umum misalnya mengalami kendala-kendala karena beberapa kebijakan soal pendidikan dari pemerintah, pesantren menjadi jawabannya. Pesantren punya terobosannya dan selama ini jumlah orang yang menempatkan anak didiknya di pesantren dari tahun ke tahun terus bertambah. Tidak ada sekarang pesantren yang sepi. Tiap tahun jumlah santri itu terus bertambah. Artinya apa? Bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur harus menangkap peluang ini bahwa pesantren sangat bisa diandalkan untuk meningkatkan partisipasi sekolah, partisipasi peserta didik yang masih sangat rendah di Jawa Timur gitu Mbak. Baik, Lulu itu kan juga berkomitmen partisipasi tingkat SMA SMK 100% di 2025. Caranya gimana Mas Zeno? Ya, di pesantren kan juga ada SMA, ada SMK. Yang itu akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem pendidikan di pesantren. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang pesantren, di mana undang-undang pesantren sudah memberikan rekognisi pengakuan terhadap pendidikan diniyah di pesantren yang itu setara dengan pendidikan umum gitu. Artinya ini akan bisa menutup ya lubang dari rendahnya partisipasi pendidikan yang ada di Jawa Timur. Itu salah satu solusi yang ditawarkan oleh Luman. Oke, saya ke Mas Yuda. Mas Yuda, Paslon 02 itu menawarkan modifikasi Jatim Cerdas. Itu seperti apa polanya dan juga mekanismenya? Baik, untuk pola modifikasi Jatim Cerdas, itu yang pertama sebenarnya tidak terlalu jauh dari Jatim Tistas yang lalu. Hanya memang masih banyak hal-hal di Jatim Tistas yang lalu itu yang perlu kita perbaikilah ke depannya. Nah, di sini Jatim Cerdas, ini kita menawarkan kombinasi antara pendidikan formal dan non-formal yang sama-sama kita support beriringan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita juga berusaha untuk di satu sisi yang lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekali lagi secara berkelanjutan. Sehingga ketika kita sudah bisa meningkatkan kesejahteraan dari para orang tua yang ada di Jawa Timur, maka itulah harapan kita kepesertaan dari pendidikan yang dari Jawa Timur akan meningkat. Sehingga masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Timur dalam hal ini ke depannya akan mengalami peningkatan IPM dan bersiap untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Oke, saya ke Mbak Sri. Kebutuhan dasar yang juga diperlukan masyarakat itu kan juga soal kesehatan. Seperti yang tadi Anda juga sempat sampaikan soal berobat gratis berbasis KTP ya dari Paslon 03. Sejauh mana pelayanan kesehatan itu bisa didapatkan masyarakat? Karena kalau kita bicara soal BPJS yang beriuran saja, itu masih banyak masalahnya. Bagaimana dengan program Anda nanti? Ya, jadi pemerintah punya program namanya PBI. Jadi PBI ini adalah salah satu kalau daerah tidak bisa mengurus dirinya sendiri, maka ada yang namanya bantuan iuran ini. Nah, ini sebenarnya belum dimaksimalkan oleh kita semuanya. Maka kami sudah mencoba untuk menghitung. Kalau nanti kita akan diberikan kesempatan oleh rakyat Jawa Timur, kami sudah menghitung habisnya sekitar 970 miliar untuk coverage seluruh 38 kabupaten kota dari 10 kabupaten kota yang belum UHC ini. Karena ini sungguh sangat penting ketika masyarakat itu akan jadi porsinya masing-masing ketika sudah UHC sudah tidak perlu lagi yang namanya masyarakat membayar kecuali yang sudah mandiri. Nah, yang di mandiri ini didorong ekonominya ditingkatkan melalui ngungkit ekonomi, kemudian layanan kepada mereka yang lemah, rentan ini kita dorong melalui UHC sehingga nanti masyarakat sudah tidak perlu lagi mikir kesehatannya. Ini menjadi kata kunci, tetapi kata kunci juga yang pertama yang tadi disampaikan oleh teman-teman 01 adalah kenapa kami bicara reformasi birokrasi. Karena pegang duit ini mereka, kalau mereka ini pegang duit dan kemudian tidak direform dengan baik, maka upaya kami resik-resik tidak akan bisa tercapai. Nah, resik-resik ini dicapai dengan dandani birokrasi dulu, birokrasinya bagus, pendidikannya digratiskan, kesehatannya UHC, kita ungkit ekonomi. Ekonomi kita ungkit melalui apa? Melalui model-model bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan, juga sumber-sumber investasi yang bisa kita arahkan untuk padat karya. Karena selama ini investasi itu belum sampai pada kebutuhan padat karya yang sesungguhnya. Maka inilah konteks-konteks ini yang ingin kami bangun sehingga nanti birokrasinya benar jadi uangnya jadi ada, kemudian kesehatan uangnya yang ada kita pakai untuk ngurus pendidikan dan kesehatan, lalu kemudian untuk kita pakai untuk ungkit ekonomi. Jadi dengan konsep yang kami tawarkan ini kami berpikir bahwa
mempercepat Jawa Timur untuk tumbuh kembang supaya ekonominya merata, supaya ekonominya bagus, supaya kesehatannya bagus, pendidikannya bagus, kita bisa lakukan. Oke. Karena ada semuanya. Saya ke Mas Yuda. Mas Yuda, Paslon 02 itu kan punya program Jatim Sehat, betul ya? Nah, kalau kita bicara soal Jatim Sehat itu kan fokusnya ke layanan kesehatan bagi masyarakat. Tapi bagaimana dengan para tenaga kesehatan di Jawa Timur? Apakah itu juga jadi perhatian? Ya, tentunya kalau untuk program Jatim Sehat sendiri, sebagaimana sudah dijalankan 5 tahun yang lalu, sementara memang kita berusaha untuk menjangkau, lebih fokus berusaha untuk menjangkau ke pulau-pulau terpencil. Jadi program Jatim Sehat yang sudah berjalan, yang selama ini kita sudah gulirkan itu harus kita ratakan lagi terutama ke pulau-pulau terpencil. Karena di Jawa Timur, terutama di Madura, di selatan Madura, ini masih banyak sekali masyarakat yang belum tersentuh oleh program ini. Sehingga ke depan kita akan giatkan lagi untuk ini, sehingga seluruh masyarakat Jawa Timur dapat memiliki akses yang sama kepada kesehatan. Nah, untuk nakesnya sendiri, maka kita juga akan prioritaskan ke depan untuk menganggarkan tambahan tunjangan. Bahkan kita juga sempat menggodok perda tentang tenaga keperawatan di Jawa Timur, di mana itu juga Dinas Kesehatan waktu itu di bawah Bu Gubernur Kofifa memang juga ikut mensupport perda ini. Nah, ke depan kita akan kencengi lagi lah untuk perda ini supaya bisa bermanfaat untuk nakes yang ada di Jawa Timur. Oke, saya ke Mas Zainul. Mas Zainul, tadi mirip dengan apa yang ditawarkan oleh paslon Anda kalau kita bicara soal bagaimana wilayah kepulauan dan juga daerah terpencil itu juga jadi fokus. Karena kan kalau dari paslon Anda itu punya program Sehati ya, jaminan kesehatan kelompok rentan dan difabel yang dikatakan itu menjangkau dan juga berusaha untuk menjangkau rumah sakit dan juga puskesmas di kepulauan terkecil. Apa yang kemudian membedakan dengan paslon nomor urut 2 kalau kita bicara soal cakupan itu? Yang membedakan adalah komitmen dan keseriusan, Mbak Livi. Kalau kemarin Bu Kofifa selama memimpin 5 tahun, angka stunting kita itu dari 5 anak kita 1 orang stunting, menurut saya itu soal komitmen dan keseriusan. Itu catatan yang menurut banyak orang termasuk kita itu sungguh memprihatinkan. Dari 5 anak kita ini 1 mengalami stunting. Itu hasil dari survei kesehatan Kementerian Kesehatan. Artinya apa? Bahwa komitmen Bu Kofifa selama ini terkait dengan isu kesehatan itu di lapangan tidak sesuai dengan yang disampaikan terkait dengan visi misi dan segala macamnya.